Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elil Firiski Nur Ilahi dengan NPT 21190012. Di sini saya akan menjelaskan salah satu submateri dari kalkulus lanjut, yaitu fungsi multivariabel. Fungsi multivariabel sendiri merupakan bentuk perluasan kalkulus satu variabel menjadi kalkulus dua atau lebih variabel, seperti diferensiasi atau integrasi, fungsi-fungsi banyak variabel. Di sini ada fx sama dengan z, yang berarti fungsi satu variabel, lalu ada fxy sama dengan z, yaitu fungsi dua variabel, dan di sini ada xyz sama dengan z, yang merupakan fungsi tiga variabel, di mana x dan y merupakan variabel independen dan z yang di sini merupakan variabel dependen. Misal diberikan z sama dengan fxy, di mana kalau diturunkan terhadap fx, maka fungsi fxy diturunkan kepada do-x. Begitu juga dengan terhadap y, di mana fy sama dengan fungsi fxy diturunkan kepada do-y. Di mana artinya, jika diturunkan pada fx, maka hanya variabel x yang diturunkan. Variabel y dianggap konstan. Begitupun dengan variabel y, di mana saat diturunkan terhadap y, variabel x konstan, sedangkan y diturunkan. Misal di sini ada contoh fx sama dengan x2y3. Karena di sini diturunkan terhadap fx, terhadap x, maka yang diturunkan hanya variabel x, di mana variabel x menjadi 2x, y pangkat 3-nya tetap karena hanya diturunkan terhadap x. Sedangkan untuk diturunkan terhadap y, maka di sini x kuadrat tetap, namun y pangkat 3 menjadi 3y pangkat 2. Di mana aturan turunan, kembali lagi terhadap aturan turunan, yaitu fx sama dengan x pangkat n, jika diturunkan menjadi fnx pangkat n-1, atau jika ada fx sama dengan ax kali n, ax pangkat n, maka jika diturunkan akan menjadi n dikali ax n-1. Akan diperlihatkan lebih lanjut. Adapun 4 macam tuh ini, yang pertama adalah yang turunan aturan diferensial parsial pertama, di mana hanya diturunkan terhadap fx dan terhadap fy. Lalu selanjutnya ada turunan diferensial parsial kedua. Yang pertama diturunkan terhadap fxx, di mana fungsi fxy diturunkan terlebih dahulu terhadap x. Setelah itu hasilnya diturunkan lagi terhadap x, sehingga menjadi do kuadrat f per do x kuadrat. Lalu yang kedua ada fxy, di mana fungsi fxy diturunkan terlebih dahulu terhadap x, lalu hasil dari turunan tersebut diturunkan lagi terhadap y, sehingga menjadi do kuadrat f per do yx. Lalu selanjutnya ada fungsi y, di mana fungsi fxy diturunkan terlebih dahulu terhadap y, setelah itu hasilnya diturunkan lagi terhadap y, sehingga terjadi persamaan do kuadrat f per do y kuadrat. Lalu yang terakhir ada fyx, di mana fungsi fxy diturunkan terlebih dahulu terhadap y, lalu hasilnya diturunkan terhadap x, sehingga terjadi persamaan do kuadrat f per do xy. Contoh soal di sini, menggunakan turunan
diferensial parsial pertama, di mana fx y sama dengan x pangkat 3 plus 2x y pangkat 4 plus y. Tentukan fx dan fy. Yang pertama fx, di mana fungsi fx-y diturunkan terhadap fx, sehingga menjadi 3x pangkat 2, karena di sini terdapat x, maka terjadi 2x diturunkan menjadi 2. Namun di sini y pangkat 4 tetap, karena ini merupakan fungsi yang diturunkan terhadap y. Maka hasilnya 3x kuadrat plus 2y pangkat 4. Begitupun untuk untuk turunan terhadap y, fungsi diturunkan terhadap y, maka karena x pangkat 3 tidak terdapat variabel y, maka diabaikan. Sehingga yang menjadi hasilnya adalah 2x, tetap juga karena x, variabel x, lalu yang diturunkan adalah variabel y, di mana menjadi 4y pangkat 3 plus 1, karena ini hanya satu konstanta. Yang kedua, contoh jika dari soal nomor 1 tadi, namun di sini terdapat titiknya, di mana titik fx 4,1 dan fy 1,3. Ini hanya tinggal disubstitusikan saja sesuai dengan variabelnya. Karena di sini 3x, di mana x pada fx sama dengan 4, dan y sama dengan 1, maka dimasukkan dan mendapatkan hasil 50. Begitu juga dengan fy, di mana fy di sini 1,3, sehingga disubstitusikan x 1 dan y besarannya adalah 3, sehingga didapatkan hasil 217. Lalu selanjutnya, nomor 3, ini menggunakan aturan diferensial parsial kedua, di mana z sama dengan x kuadrat plus xy kuadrat min y kuadrat. Tentukan do z per do x dan do z per do y. Sebetulnya ini sama saja seperti aturan diferensial parsial yang pertama, hanya diturunkan. Karena di sini fungsi z, maka dimasukkan ke do z, diturunkan terhadap x. Begitupun do z di fungsi z diturunkan terhadap y. Lalu soal keempat, ada suatu fungsi yang diturunkan terhadap fx 1,2 dan fy 2,1. Gimana jika dilihat di sini ada variabel e pangkat x 2y. Sebetulnya jika seperti ini sama saja. Jika diturunkan terhadap x, maka yang diturunkan adalah variabel x. Oleh karena itu, di sini didapatkan hasil 2x dikali x kuadrat y. E kuadrat x kuadrat y. Lalu dimasukkan titik-titiknya, yaitu x1 dan y2 pada fx. Sehingga didapatkan hasil 2e kuadrat. Begitupun pada y, seperti biasa diturunkan dulu yang terdapat variabel y, maka didapatkan hasil minus x kali 2y. Lalu untuk e, karena di sini variabel y sama dengan 1, maka didapatkan hasil 4 plus e pangkat 4. Lalu yang nomor 5 ada fx. Oh, ini salah. Ini harusnya 1 ya. Sama aja. Hasilnya tetap benar, tapi cuma ininya salah. Tapi karena y-nya juga 1. Terus soal terakhir. Menentukan turunan parsial kedua. Parsial kedua, yaitu fx,y,z, di mana fungsinya x kuadrat z plus 3xy plus x kuadrat yz pangkat 3 min 3y kuadrat z.
tentukan turunan parsial keduanya, di mana parsial kedua ada fxx, ada fxy, ada fyy, dan fyx. Yang pertama fxx. Seperti yang dikatakan tadi, fungsi diturunkan terlebih dahulu terhadap x. Maka ditemukan hasilnya 2xz plus 3y plus 2xyz pangkat 3. Lalu hasil dari turunan tersebut diturunkan lagi terhadap x. Maka ditemukan hasilnya 2z plus 2yz pangkat 3. Begitupun untuk fxy, kita pertama menurunkan terhadap x, lalu menurunkan hasilnya terhadap y. Maka didapatkan 3 plus 2xz pangkat 3. Lalu selanjutnya terhadap fyy, di mana diturunkan terlebih dahulu terhadap y, dan hasilnya diturunkan lagi terhadap y, maka ditemukan hasil minus 6z. Dan yang terakhir yaitu fyx, di mana fungsi diturunkan terlebih dahulu terhadap y, dan hasilnya juga diturunkan lagi terhadap x, maka ditemukan hasil 3 plus 2xz pangkat 3. Kesimpulannya, fungsi multivariabel sendiri merupakan lanjutan dari kalkulus satu variabel menjadi lebih dari satu variabel. Fungsi multivariabel ini sangat berguna untuk menghitung data dengan banyak variabel dependen maupun independen. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya selaku penulis makalah menerima pertanyaan, kritik, dan saran yang diberikan oleh Anda sebagai penonton. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.